Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertatap maya pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun untuk melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Baiklah, Bapak dan Ibu semua, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, perkenalkan saya Dewi Musliha sebagai presenter, kemudian Ibu Sri Rezeki sebagai pengamat, Bapak Priyo Agung sebagai coach, dan Bapak Febrian sebagai uji. Pada siang hari ini kami akan memperagakan kegiatan coaching dengan teman-teman, di mana kegiatan coaching ini bertujuan untuk fokus pada masalah dan mencari solusi pada permasalahan tersebut. Kasus yang diangkat adalah dalam KBM ini ada murid yang tidak mandiri. Murid tersebut tidak mau menulis dan hanya bergaul dengan teman jika tidak dengan satu teman saja, sehingga kita menerapkan pembelajaran PSE yang didapat dari kegiatan guru penggerak. Baiklah, waktu saya serahkan pada Bu Jeki, Pak Agung, dan Pak Febri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih, Bu. Baiklah, sebelum kegiatan coaching supervisi akademik kita laksanakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Agung sebagai coach berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Terlaksananya tahapan-tahapan alur tirta yang ada pada kegiatan coaching hari ini meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Semoga pada kegiatan coaching alur tirta tampak dilakukan, kemudian kompetensi yang dimiliki oleh Pak Agung sebagai coach. Baiklah Pak Agung, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Agung? Ya, terima kasih Bu Jeki. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, kemampuan sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, berarti ada 3 kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Agung, yaitu kehadiran penuh, sebagai pendengar aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Agung? Baiklah Bu Jeki, dari ketiga kompetensi tadi saya mengambil satu yang akan diobservasi secara spesifik dalam kegiatan coaching pada hari ini, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yaitu agar saya sebagai coach nantinya mampu menggali dan mengoptimalisasi potensi diri dari coaching pada hari ini. Ya Pak Agung, menurut Bapak, apa indikator ketercapaian tujuan dari mengajukan pertanyaan yang berbobot itu tadi? Baiklah Bu Jeki, harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach dapat mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi coachee tersebut, serta bisa memunculkan ide-ide baru, serta mampu menggali serta mengoptimalisasikan potensi diri dari coachee tersebut. Jadi Pak Agung menginginkan Pak Febrian sebagai coachee mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi coachee dan bisa memunculkan ide-ide baru dalam mengatasi segala masalah yang ada. Apakah betul seperti itu Pak Agung? Iya Bu Jeki, benar. Baik, selanjutnya waktu saya serahkan pada Pak Agung dan Pak Febri untuk melakukan coaching. Silahkan Pak. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Pak Febri.
Apakah Pak Agung ada waktu senggang? Saya ingin mengobrol sebentar nih Pak Agung tentang masalah yang saya hadapi berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas. Iya Pak Febri, tentu ada waktu, kebetulan ini saya lagi jam kosong. Adakah yang dapat saya bantu Pak Febri? Jadi begini Pak Agung, saya ingin bercerita mengenai murid saya di kelas Pak. Ini ada salah satu murid yang tidak mau menulis jika dia duduknya tidak dengan si A. Jadi dia maunya itu duduknya dengan A terus. Jika dipindah dengan si B, dia tidak mau bermain, tidak mau melakukan kegiatan di dalam kelas. Gitu ya Pak Febri. Jadi permasalahan yang sedang Pak Febri hadapi saat ini adalah murid Pak Febri itu tidak mau menulis jika tidak duduk dengan si A. Padahal murid Bapak itu banyak. Murid Bapak si B selalu minta duduk dengan si A karena si A adalah tetangganya. Begitu ya Pak Febri ya? Iya Pak, betul Pak. Baik Pak, jadi apa yang Bapak inginkan dari pertemuan kita hari ini Pak Febri? Betul Pak, jadi saya ingin mendapatkan jalan keluar dari masalah saya ini Pak. Saya ingin murid saya tersebut lebih bisa menjadi mandiri, tidak tergantung pada temannya. Jadi walaupun duduk dengan siapapun, dia tetap mau menulis, mau melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti teman-teman yang lain Pak Agung. Baiklah Pak Febri, jadi di akhir perbincangan kita ini yang Bapak inginkan adalah nantinya Bapak mendapatkan solusi dari masalah yang sedang Pak Febri hadapi tadi, begitu ya Pak Febri ya? Betul Pak, ya begitu Pak. Baiklah Pak Febri, menurut Pak Febri, anak bisa dikatakan mandiri itu yang seperti apa kalau menurut Pak Febri? Kalau menurut saya, anak dikatakan mandiri itu jika anak mampu melakukan aktivitasnya secara sendiri, secara sederhana. Misalnya, anak berangkat sekolah, kemudian menulis di kelas, membaca buku, bisa bergaul, dan tidak menyendiri gitu Pak. Bisa beraktivitas seperti anak-anak pada umumnya. Ya, baiklah. Jadi menurut Pak Febri, murid mandiri dapat melakukan semua kegiatan di sekolah, diantaranya tidak tergantung pada temannya tadi, begitu ya Pak ya? Ya betul Pak. Baiklah, menurut Pak Febri, indikator seorang anak bisa dikatakan mandiri itu yang bagaimana kalau menurut Pak Febri? Kalau menurut saya ya anak yang berani Pak, berani walaupun di dalam kelas itu misalnya berani maju ke depan, menulis di papan tulis, kemudian yang paling utama itu tadi Pak, tidak tergantung pada temannya. Apalagi ketika proses belajar, jadi dia tidak tergantung temannya, bisa menulis secara mandiri di bukunya gitu Pak. Ya. Berarti kalau menurut Pak Febri, indikatornya adalah anak belajar di dalam kelas dengan baik, berani dan tidak tergantung dengan siapapun, termasuk salah satu temannya tadi. Kemudian kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut tidak mau menulis Pak jika tidak duduk dengan temannya di dalam kelas tersebut? Kira-kira apa penyebabnya? Kalau menurut saya Pak, itu setelah saya mati itu anaknya seperti kurang nyaman gitu Pak dengan lingkungan belajar. Terutama di dalam kelas Pak Agung. Ketika istirahat pun dia itu jarang bergaul dengan teman-teman yang lain. Mungkin takut atau kurang pede gitu. Dan itu hanya punya satu teman saja ya, si A tadi itu Pak. Oh, gitu ya Pak Febri ya. Jadi murid Bapak tidak nyaman di sekolah dan kemungkinan tidak bergaul dengan teman-temannya karena tidak percaya diri sehingga memilih hanya pada salah satu teman saja. Gitu ya Pak Febri. Menurut ya? saya begitu Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa Pak Febri lakukan agar anak tersebut menjadi nyaman, bisa percaya diri dan tidak bergantung pada temannya lagi? Kira-kira apa Pak Febri yang bisa dilakukan? Pertama-tama saya itu akan mendekati dulu anak tersebut Pak dengan baik, serta akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan dan menumbuhkan rasa percaya diri siswa Pak. Itu
ya Pak Febri ya. Bagus sekali saya kira rencana yang akan Bapak lakukan itu. Jadi kira-kira seperti apa yang Pak Febri akan lakukan agar siswa Bapak dapat merasa nyaman dan senang di sekolah sehingga menjadi percaya diri serta banyak bergaul dengan teman-temannya, Pak? Mungkin saya bisa dengan langkah ini memperhatikan siswa, Pak, dengan pendekatan serta mengajak bermain siswa, lalu memotivasi siswa dengan ice breaking. Selain itu, agar anak lebih rajin dan betah di kelas dengan banyak teman, saya bisa ini membuat keyakinan kelas, lalu memajang hasil karya siswa di dalam kelas agar siswa mempunyai percaya diri, wah hasil karya saya ternyata juga bisa dipajang di kelas. Terus kemudian membuat pojok baca untuk anak-anak bisa berkegiatan di pojok baca dengan membaca untuk menambah literasinya, kemudian menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan anak-anak, lalu yang utama tentu dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Pak. Wah, bagus sekali ide yang akan Pak Febri rencanakan tersebut kalau menurut saya. Ide yang sangat brilian, bagus lah. Kemudian Pak Febri setelah itu apa ya yang akan Bapak lakukan agar murid itu bisa percaya diri, bisa bergaul dengan teman-temannya di lingkungan sekolah, Pak? Dengan menerapkan keyakinan kelas serta budaya positif dalam kegiatan belajar mengajar serta pembelajaran sosial emosional, Pak. Oh, jadi Bapak akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran sehari-hari serta menanamkan budaya positif di sekolah Pak Febri, begitu ya Pak Febri? Iya, Pak. Jadi dengan PSE, pembelajaran sosial emosional, kegiatan apa yang akan Pak Febri lakukan kemudian? Nah, hal yang akan saya laksanakan yaitu pembelajaran sosial emosional kesadaran diri dengan papan roda putar emotion agar kesadaran diri anak ini terlihat dan jelas gitu, Pak. Ya, yang diinginkan pembelajaran seperti apa, serta melakukan segitiga restitusi tadi, Pak, dengan pendekatan anak tersebut dalam menghadapi semua siswa yang sedang mengalami masalah, serta akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran sehari-hari. Wah, bagus sekali Pak Febri, rencana Pak Febri yang akan Pak Febri lakukan itu bagus sekali. Di sini Pak Febri akan membuat papan emoji serta melakukan segitiga restitusi dalam menghadapi siswa yang sedang mengalami masalah serta menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran sehari-hari. Semoga berhasil dan mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak Febri ya. Amin. Setelah beberapa rencana yang Pak Febri akan lakukan, tentunya Pak Febri mempunyai komitmen tentunya. Lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Pak Febri lakukan tadi? Mengenai komitmen, Pak, saya akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang tua dan rekan sejawat tentang perkembangan peserta didik di sekolah, kemudian membuat pembelajaran yang menyenangkan dan dengan PSE, menanamkan budaya positif dengan keyakinan kelas, serta akan menjadi teladan yang baik agar tercipta profil pelajar Pancasila. Baiklah Pak Febri, rencana yang akan Pak Febri laksanakan sangat bagus dan saya sangat mendukung rencana Bapak. Semoga rencana yang akan dilaksanakan bisa berjalan lancar, sesuai prosedur, dan mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang Pak Febri harapkan. Baik Pak Agung, terima kasih atas waktu yang diberikan dan juga solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Sama-sama Pak Febri. Baiklah Pak Febri, sebelum kita kembali ke kelas dan memulai kegiatan belajar mengajar, saya ingin bertanya kepada Pak Febri. Apakah yang Bapak rasakan pada saat kegiatan coaching pada saat ini Pak Febri? Alhamdulillah Pak, setelah saya melaksanakan kegiatan coaching dengan mengobrol dengan Pak Agung tadi, saya merasa sangat senang bisa bertemu dan berbicara dengan Pak Agung panjang lebar.
sehingga saya merasa lega dan juga senang. Saya dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang selama ini saya hadapi. Saya akan lebih percaya diri dan bersemangat dalam menghadapi peserta didik dan juga akan mengaplikasikan solusi tadi dalam kegiatan belajar mengajar nantinya. Nah, yaitu agar murid tadi mau menulis dan mau bergaul dengan teman siapa saja tanpa memilih-milih, sehingga anak tersebut mudah bergaul dan berteman dengan semua murid di sekolah dengan perasaan yang senang gitu, Pak. Baiklah Pak Febri, terima kasih. Semoga harapan Pak Febri dapat tercapai. Saya kira sudah cukup ya Pak dengan perbincangan kita pada saat ini. Baiklah Pak Febri, mari kita kembali ke kelas kita masing-masing. Kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kita masing. Ya, baik Pak, mari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu yang telah melakukan praktek kucing. Sekarang dilanjutkan dengan penyampaian hasil pengamatan dari Ibu Jeki. Kepada Bu Jeki saya persilahkan. Terima kasih Bu Dewi. Baiklah Pak Agung dan Pak Febri, saya mengucapkan banyak terima kasih atas praktik kucingnya yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya akan mengevaluasi kegiatan kucing tadi. Yang pertama, untuk alur-deta sudah nampak dan lengkap. Ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, yang kedua, Pak Agung ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot dari pengamatan saya tadi. Pak Agung sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat memunculkan ide-ide baru serta mampu menggali dan mengoptimalkan potensi diri uji dalam menyelesaikan permasalahannya. Untuk selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Pak Agung. Nah, Pak Agung, setelah melakukan kucing tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaiannya Pak Agung? Terima kasih Bu Jeki. Menurut saya indikator yang tampak pada pertanyaan yang saya sampaikan sudah efektif dan berbobot. Sehingga Pak Febri sebagai kunci itu bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Serta Pak Febri bisa mendapatkan ide-ide baru untuk pengembangan sosial emosional di kelasnya seperti menggunakan papan emoji, mengatasi murid yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi, dan berkolaborasi dengan orang tua murid serta teman-teman sejawat untuk mengatasi murid yang hanya mau menulis ketika duduk dengan temannya si A saja tadi. Jadi, ya. Baiklah Pak Agung dan Pak Febri, saya mengucapkan banyak terima kasih atas praktik kucingnya yang telah dilakukan hari ini. Nah, saya akan mengevaluasi kegiatan kucing tadi. Yang pertama untuk alur kita. Sudah nampak dan lengkap. Ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, Pak Agung ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot dari pengamatan saya. Pak Agung sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang yang dapat memunculkan ide-ide baru serta mampu menggali dan memaksimalkan potensi diri uji dalam menyelesaikan permasalahannya. Untuk selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Pak Agung. Setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator tercapaiannya Pak Agung? Terima kasih Bu Jeki. Indikator yang tampak pada pertanyaan yang saya sampaikan kalau menurut saya sudah efektif dan berbobot. Sehingga Pak Febri sebagai kunci
Pak Febri bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Pak Febri bisa mendapatkan ide-ide baru untuk pengembangan pembelajaran sosial emosional di kelasnya, seperti dengan menggunakan papan emoji, mengatasi murid yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi, dan berkolaborasi dengan orang tua murid serta teman sejawat untuk mengatasi muridnya yang hanya mau menulis ketika duduk dengan salah satu temannya saja tadi. Itu Bu Ceki. Nah, baiklah Pak Agung, tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana rasanya menjadi coach? Sudah mampu mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Untuk coaching selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman coaching kali ini? Terima kasih Bu Ceki. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu juga mampu berkembang lebih baik lagi. Itu Bu Ceki. Baiklah, luar biasa Pak Agung dan Pak Febri. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ibu. hasil praktek tadi, saya sebagai pengamat akan memberikan refleksi diri saya sebagai pengamat, yaitu dari kegiatan tadi yang berperan sebagai coaching adalah Pak Agung dan yang berperan sebagai kose adalah Pak Febrian. Dalam pelaksanaan coaching tadi sudah sesuai dengan alur cerita, sudah mencapai tujuan di mana coaching sudah mengadakan pertemuan khusus untuk memecahkan masalah yang terjadi pada Pak Febrian sebagai kose. Kemudian coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah untuk membantu permasalahan si Puji. Juga si Puji ingin memecahkan masalahnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang terintegrasi pada KSE di dalam kelas sesuai hasil dari pendidikan guru penggerak yang dialami oleh Puji. Kemudian alur yang kedua yaitu identifikasi masalah. Dalam kegiatan coaching tadi, di mana coach sudah menggali hal-hal yang membuat Pusi merasa tidak nyaman atau menjadi pikiran selama ini yang Puci rasakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang mengarah pada pemecahan masalah yang dialami oleh si Puci. Selanjutnya pada alur yang ketiga yaitu rencana aksi. Pada rencana aksi, coach memberikan pertanyaan apa rencana yang akan Bapak lakukan, bertanya pada si Puji yang menandakan bahwa coach sudah memberikan panduan atau umpan balik agar si Puji dapat menjabarkan rencana yang akan dilakukan agar permasalahannya terselesaikan dengan baik. Dan ternyata si Puji akan melakukan pendekatan dengan siswa serta memberikan penjelasan kepada orang tua dan rekan sejawat. Dengan pembelajaran PSE, budaya positif sesuai pelajar Pancasila. Bahwa si Puji mengembangkan materi dari kegiatan guru penggerak yang sudah diterima selama ini. Alur yang terakhir yaitu tanggung jawab. Untuk tanggung jawab, pada Puji tadi Puji akan melaksanakan pendekatan pada siswa, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid, serta menciptakan murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Selain itu, Puji akan melaksanakan koordinasi dengan orang tua dan rekan sejawat agar pembelajaran di sekolah lebih baik lagi, serta tercipta murid yang mandiri. Dari hal tersebut, Puji lebih mengembangkan dengan mempraktekkan ilmu yang didapat dari pelatihan penggerak yang telah dilakukan. Selanjutnya, baik dari coach maupun Puji sudah ada kekompakan selama kegiatan coaching. Berlangsung dengan baik dan lancar untuk coach dalam memberikan pertanyaan sudah memecahkan permasalahan si Puji. Yang kedua, coach sudah memberikan tanggapan dan membuat Puji merasa nyaman, serta coach memperhatikan dan mendengarkan
serta memberikan kehadiran seutuhnya kepada si kuci. Untuk coach juga sudah memberikan motivasi dan dukungan kepada kuci untuk melakukan rencana aksi yang dibuat si kuci. Untuk si kuci, dari hasil pengamatan saya, kuci merasa nyaman dengan coach saat kegiatan kuci berlangsung. Kemudian kuci secara terbuka mengungkapkan masalahnya kepada coach, sehingga coach lebih mudah membuat pertanyaan atau memberikan masukan kepada kuci. Kemudian untuk kuci sudah percaya penuh dengan coach bahwa coach bisa memegang rahasia dari kuci. Lalu kuci dalam mengungkapkan masalah tidak diiringi dengan emosi, sehingga coach merasa lebih nyaman saat berdiskusi. Selanjutnya, dari hasil pengamatan tadi, kuci telah menerima masukan yang diberikan oleh coach. Kemudian, kuci merasa lega dan akan memperbaiki serta melaksanakan rencana aksinya yang sudah dijabarkan dalam perbincangan tadi. Demikian Bapak Agung dan Bapak Febri hasil pengamatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Jeki. Waktu saya kembalikan kepada Bapak. Jadi Pak Agung dan Pak Febri yang telah berpartisipasi dalam kegiatan praktek kucing untuk ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.